Spektrum Channel. Malam ini kami menggeruduk Cafe Bang Siba. Audi Siba City. Audi Siba City. Ya. Ya kan? Kami sangat mengapresiasi tempat ini karena saya 2 tahun yang lalu sudah punya pemikiran mau membuat Pak Pong ini, pengen menggali budaya-budaya yang ada di Sumatera Utara. Pastinya yang pertama itu Pak Pong, karena Pak Pong ini di dekat rumah mertua saya dulu, Raden Saleh. Ya. Saya sering. Jadi apalah, kenapa ada abang itu bisa terinspirasi dengan membuat Pak Pung ini? Boleh abang Siba menceritakan? Nanti baru kita minta pendapat abang Dawal itu. Silakan. Malam ini kita kongsi pendapat tentang budaya, khususnya budaya Pak Pung. Betul. Ya. Iya, betul. Mengapa Pak Pung? Kalau ada pakarnya ngomong. Kan itu ya. Terus Mengapa katakan lagi. Pak Pung. Mengapa Pak Pung itu? Pak Pung ini tak tahu kita siapa mencipta. Berabad-abad sudah, Betul. tak hapus-hapus dia. Walau tenggelam timbul, tetap dicintai orang. Jadi di Medan ini tak banyak itu. Maka untuk milenial yang tertinggal, yang sudah belum mengenalnya, kita buat ini di Audi Cafe Siba City. Jadi kafe ini adalah kafe spesial apa? Kafe memang kafe budaya. Budaya Melayu dia tonjolkan, kuliner Melayu dia bidangkan. Itulah dia. Mengapa itu? Mengapa itu budaya? Masalahnya kan gitu. Filosofinya begini. Budaya Melayu itu tak bisa dibilang budaya etnik suku. Karena Melayu itu rumpun besar Melayu, resam budaya Melayu, senusantara Melayu. Sebelum penjajahan datang, VOC datang, semua Nusantara ini namanya dulu kesultanan-kesultanan itu adalah Kesultanan Melayu. Semua tuh, semua kota-kota besar, kota-kota bandar di Nusantara ini itu disebut rumpun Melayu. Mengapa begitu? Terjadi kota-kota besar di bandar itu karena budaya Melayu itu egaliter, terbuka. Di mana letak terbukanya? Dia budaya Melayu itu mempunyai sifat tenggang rasa. Makanya semua pendatang welcome. Tak ada masalah. Ketika budaya masyarakatnya welcome itulah orang berbondong-bondong datang, tumbuhlah perputaran interaksi ekonomi, maka majulah kota. Dan itulah di seluruh Nusantara. Mana dia? Makassar, Batavia, Belawan, Tanjung Balai. Kalau Sumatera Utara itu begitu ya, Batubara. Itu semua kesultanan, Langka. Itu semuanya itu. Dan itu adalah rumpun Melayu. Jadi itu. Dan daripada itu, mau tidak mau sudah terakui secara politik. Bahkan menurut pasal 18B Undang-Undang Dasar 45 itu kan diakui di situ bahwa negara mengakui, bukan saja mengakui, dan ikut mengembangkan budaya itu di masing-masing daerah. Jadi di Sumatera Timur itulah sepantai timur yang sekarang 12 kabupaten kota. Mana dia? Langka, Binjai, Medan, Deli Serdang, sampai Labuan Bilik sana. Itulah rumpun Melayu. Jadi semua tataran budaya di pantai timur tadi itu 12 kabupaten secara politik diakui orang budayanya budaya Melayu.
itulah tuan negeri. Maka dibilang orang Langkat tanah Melayu, Sergei tanah Melayu, Medan tanah Deli, ya kan? Tanjung Balai bumi Asahan. Itulah dia. Jadi politik tuan negeri, itulah dinamanya politik budaya tuan negeri. Jadi kalau begitu, siapa pemangkunya? Pemangkunya itu adalah pemangku adatnya itu, budaya itu, semestinya itu yang berperan besar itu adalah sultan-sultan yang masih ada, ya Sultan Langkat, Sultan Delhi, Sultan Serdang, Sultan Asahan, Sultan Labuan Batu, Sultan Kota Pinang, Kuala, semestinya itu. Tapi itu tidak muncul kelihatan. Belum ada keinsafan sultan-sultan ini, atau mungkin dia insaf, kemampuannya untuk mengangkat itu belum maksimal. Maka kita masyarakat ini kita tolonglah, walau kecil-kecil di Aubi Kopi kita tunjukkan itu eksistensinya. Nah, itulah politik budaya tuan negeri itu. Pak Bung, ini hiburan masyarakat yang tidak pernah berhenti dari sebelum penjajahan datang. Setelah penjajahan datang, ronggeng Melayu ini di semua perkebunan itulah menghibur karyawan-karyawan perkebunan. Ketika baik gajian kecil maupun gajian besar tiap bulan, meronggenglah orang. Ronggeng itu adalah budaya yang cukup sopan. Tidak telanjang-telanjang penarinya, pakai kebaya dia, dan pantun-pantunnya itu penuh nasihat, penuh humor, dan sungguh-sungguh menarik. Kita kan bisa lihat sekarang apa yang dikembangkan Lebah Begantung. Mulai tertarik orang senusantara, iya kan? Nah, itulah sebagai contoh. Dulu itu itulah yang hidup itu. Jadi dalam pelestarian budaya itu ada langkah-langkah yang harus dilakukan, yaitu supaya budaya ini lestari, dia pertama itu harus dilindungi. Nah, sekarang kita bagi melindungi lah, mempertahankannya apa. Makanya setiap minggu sekali, semestinya tiap malam ini sebetulnya. Semestinya di Medan ini KP-KP ini berpakpung-pakpung semua. Semestinya, sebaik-baiknya. Tuh, ya kan, arti dilindungi. Kedua, dikembangkan. Maka pakpung kita ini yang mendasar begini. Nanti ada kembangan-kembangannya gimana, itulah nanti pengembangan, ada pantun-pantun yang apa. Sekarang masih belum kita buat di sini. Yang ketiga, pemanfaatan. Itulah pelestarian. Manfaatnya macam mana? Pemusik ini kan dapat duitnya nih. Kalau sekarang sayangnya belum maju, terimalah apa adanya Pak. Apa? Pak Pendi, gitu ya. Jadi kita masih tahap berjuang. Berjuang. Ya kan? Untunglah ada proskes Pak Helman nih mengangkat kita. Ya kan? Nah, itulah dia. Jadi kurasa udah cukup panjang tuh ya. Jadi background filosofinya, kembangkan, majukan, pertahankan politik budaya tuan negeri. Jangan kita saling menyerang di politik budaya tuan negeri itu. Mana penyerangannya? Umpamanya di Tanah Deli ini, hargailah dia sebagai tuan rumah, ya kan? Makanya saya pilu hati saya ketika wali kota merobohkan, merobohkan ornamen Melayu itu. Berarti dia tidak menghargai politik budaya tuan negeri yang diakui baik secara filosofi maupun Undang-Undang Dasar 45 gitu di pasal 18B itu. Padahal harusnya di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ya kan? Jadi tak boleh ada pikiran mau memusnahkan budaya manapun, budaya tuan negeri ini. Saling menghormati dan saling menikmati. Benar. Ya, saling menikmati. Kita hormati, nikmati. Ya kan, musik Batak kita nikmati, keroncong kita nikmati, Melayu kita nikmati. Ya kan? Begitu juga ornamen-ornamen Melayu itu. Ya kan? Ornamen-ornamen Batak. Tapi di mana tempatnya?
strategi politik budaya luar negeri. Ya kan, ornamen Batak megahlah di Batak sana. Ya kan? Tapi di tanah Melayu ini dia harus ornamennya. Nanti kalau itu hapus, hilanglah identitas berbangsa. Negara kita ini negara bangsa. Itu beratnya. Jangan nanti negara utuh, bangsa rubuh. Itu lebih bahaya lagi. Negara Indonesianya utuh, tapi bangsanya rubuh. Macam Australia, macam aborigin di Australia. Anak bangsanya dah tidak ada lagi. Di Amerika pun seperti itu. Kita tidak. Maka proklamasi Undang-Undang Dasar 45 itu mengakui ini memang dibentuk oleh founding father kita adalah negara bangsa. Itu bedanya. Negara bangsa. Jadi masing-masing kita anak bangsa. Yang mana anak bangsa itu? Semua suku tempatan dari Sabang sampai Merauke itulah anak bangsa. Yang pendatang-pendatang itu tidak, bukan anak bangsa, dia anak negara. Karena dia masuk menjadi warga negara. Nah, tapi kemerdekaan itu diciptakan itu dulu adalah untuk memenuhi hasrat, keinginan menyelamatkan anak bangsa itu. Maka dalam pembukaan itu kan begitu, dalam preambul itu kan. Mereka itu adalah hak segala bangsa. Ya kan? Itulah dia. Jadi dulu kita dijajah. Risau anak bangsa ni bergerilya adalah selama 350 tahun. Akhirnya puncaknya 17 Agustus 45 dimerdekakannya lah. Dalam merdeka itulah mau diisi, mau diselamatkan, mau disejahterakan anak bangsa itu. Tapi sekarang itulah yang kita khawatirkan. Bangsa akan rubuh, negara bertambah. Itu yang kita lihat, yang kita ragukan sekarang. Mana dia? Pekerja-pekerja didatangkan, tidak diprioritaskan anak bangsa. Nanti kalau anak bangsanya kelaparan, kemiskinan, disitulah akan musnah anak bangsa. Itu harus kita selamatkan. Jadi barangkali malam ini ada seni kita bicarakan, ada filosofi, ada politik, ya kan? Ada budaya, ya kan? Klop walaupun dalam waktu yang singkat karena permintaan Pak Herman. Ya kan? Mohon maaf saya tidak datang, saya datang memang ke markas podcastnya. Ya kan, didatangi malam ini kita tak bisa ngelak. Kita geruduk, ya kan? Kita geruduk, mudah-mudahan. Ya, oke. Oke, Ya, betul, kalau ada mantap. tanya lagi kita silakan. Ini Barangkali inti. kita akan kembalikan dulu kepada Tokoh Abang Medan tokoh Utara. Medan Utara, Awaludin. Bang Awaludin.